hamba-Mu. Segala sesuatu yang hamba-Mu bentangkan pada saat malam hari ini, itu benar-benar menjadi kebutuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Proteksi kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Bagaimana yang tidak bersaksi tadi? Luar biasa. Mari pakai tangan sama rinda gulu mohon onde. Haleluya. Jadi itu suara jawab kuku. Wow. Musik itu berarti tangan lo. Wow, Tuhan. Haleluya. Iya toh. Jangan badan pipai. Iya toh. Mari berarti tangan sama rinda gulu mohon onde. Kalau orang mau menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, Alkitab berkata, bertepuk tanganlah, bernyanyilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya luput dari maut. Saya berjanji kepada Tuhan, waktu itu ketika kalau saya mau memuji Tuhan, tidak mau halah-halah, tidak mau asal-asal. Saya mau memberikan yang terbaik. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita. Amin. Saya percaya daerah ini akan dilawat Tuhan. Daerah ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kehadiran kita pada saat malam hari ini tidak secara kebetulan. Dan saya percaya kesaksian demi kesaksian yang sudah disampaikan setiap orang-orang yang ada di sekitar sini, Bang Mabo, Bang Baroko, Bang Bajudi, Bang Batogel, saya percaya lewat kesaksian yang ada, mereka akan dijamah, mereka akan dipulihkan. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala. Saya istrinya Pak Christian Mokalu. Kami layanan di Terminal Pasar Karombasan, Ruko Lantai 2, nomor 51. Ya toh, jadi kalau tinggal di Karombasan tidak boleh lombe-lombe. Kalau mau lombe-lombe, embang. Jadi Tuhan tahu siapa tuh yang dia taruh di Karombasan. Amin. Haleluya. Suatu ketika saya percaya tim yang ada bisa bikin KKR di depan di Karombasan di terminal. Amin. Haleluya. Tidak berlambatan, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Satu Tesalonika pasalnya yang ke-1 ayatnya yang pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-1 dan yang seterusnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Saya harap kita semua baca Alkitab sama-sama. Iya toh? Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangkan kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang
Baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketepungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sana dulu. Haleluya. Ada sukacita. Namanya yang jaga waktuku. Kami katakan waktuku oleh karena firman sarga manate. Kami kalau mandi waktuku karena alkohol neraka tunggu bawani. Amin. Puji nama Tuhan pada saat malam hari ini. Firman Allah di perikop berjaga-jagalah. Ingat baik, hari kedatangan Tuhan itu ada dua versi menjemput saya dan saudara. Yang pertama, hari kedatangan Tuhan yang pertama adalah di saat orang mati. Itu saatlah Tuhan menjemput saya dan saudara. Kalau di saat Dia menemui kita, ketika kita mati di dalam Tuhan, surga kekal akan menanti kehidupan kita. Amin. Tetapi pada saat Dia menjumpai, di saat kita mati, Dia menjemput kita berada dalam pesta pora mabuk, neraka yang kekal. Haleluya. Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Orang-orang yang hidup menjadi anak-anak kerajaan surga, so pasti dari gelap dia akan keluar menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Kita mau tanya, mari yang ada bersaksi tadi di sini teman-teman, ada mau bilang kan so bertobat dari gelap so keluar dari terang. Mar, kalau masih barokah moni, masih memakai, masih kata-kata kotor, masih kasar pamini, masih memukul, moni masih ada dalam kegelapan. Haleluya. Orang-orang terang itu dia membawakan hal-hal yang baik, bukan cuma gaya-gaya bersaksi. Tanya pada pembeli kalau bagaimana dong kehidupan sehari-hari. Karena yang tahu orang kehidupan itu cuma tompe laki, tompe bini dan Tuhan. Orang lain cuma dengar wow. Haleluya. Tuhan Yesus hebat. Yang pertama di sini kita harus berjaga-jaga. Kan hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ingat baik, di hari-hari ini saya melihat kalau di dunia internet hamba-hamba Tuhan malah yang luar biasa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, surga kekal pasti menanti kehidupan kita. Berjaga-jaga yang pertama yang Tuhan mau. Berjaga-jaga di dalam doa. Saudara, ibu, bapak, teman-teman, orang yang ada di lorong dan di sekitar sini, apakah engkau masih punya waktu untuk berdoa? Itu 3 huruf DOA. Banyak orang sudah mengabaikannya karena orang pikir sudah punya segalanya, sudah punya ini dan itu, tetapi makanya orang sudah mengabaikan yang namanya doa. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa, supaya ketika tantangan datang, masalah datang, ujian datang, mungkin secara ekonomi kita lemah, secara fisik kita kuat, tetapi karena kita hidup di dalam doa, secara iman kita kuat. Amin. Kita bisa bertahan. Karena apa? Kita hidup di dalam doa. Di hari-hari ini Tuhan mau, adakah engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Adakah engkau memiliki mezbah dalam keluargamu di dalam Tuhan? Adakah setiap pagi engkau membangunkan anak dan istrimu untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan? Saudara, ibu, bapak yang diberkati Tuhan, orang semenikah, sebagian belum. Ingat baik, mau menikah itu bukan cuma sekadar mau menikah, bikin pesta, bikin anak dan lain sebagainya, kasih nafkah, kasih rumah, kasih doi babini. Hello, engkau sebagai bapak-bapak, engkau adalah imam dalam rumah tanggamu. Kewajibanmu bukan hanya saja memberi makan, memberi rumah, memberi segala
engkau sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kehidupan keluargamu secara rohani. Bawa anak istrimu berbondong-bondong masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jesus, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan mau di hari-hari ini bertanggung jawablah engkau di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau mati Tuhan, kita sudah jadi kepala rumah tangga yang baik, kita suka nafkah, kita suka rumah, kita suka auto. Lah kenapa kita bisa baugel? Kita ganteng, kita banadoi, kita maco. Kenapa baugel ke istri? Mana gak pernah bawa anak istri di dalam Tuhan? Mana cuma memuaskan anak istri yang mamon, akhirnya mamon rampas pada dia. Haleluya. Tuhan mau di hari-hari ini latih kehidupanmu sebagai pria, sebagai laki-laki yang gagah perkasa di hadapan Tuhan adalah laki-laki yang membawa bertanggung jawab anak istrinya di hadapan Tuhan. Biar laki-laki, hello, mungkin ada di sekitar di lorong ini, mungkin engkau punya rumah cuma sederhana, cuma tinggal mungkin di tanpa kos, cuma tinggal bak kontrak. Ingat baik, kalau engkau punya kehidupan keseharian ada di dalam Tuhan, itu jauh lebih bahagia, lebih luar biasa. Amin. Biar Tuhan cuma saya, bapak saya orang Manado, saya Eci Tumbelaga, makanya orang Manado. Mama saya orang Maluku. Jadi kancingan Manado dan Maluku baku apa? Keras dan keras. Tapi sekarang orang bukan keras di luar Tuhan, tetapi orang keras melakukan firman Allah. Amin. Jesus dasar. Tuhan mau di hari-hari ini engkau bapak-bapak puaskan istrimu, anak-anakmu di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan cuma makan ubi, biar Tuhan cuma makan pisang, bukan cuma orang Sangir jam makan sagu, Tuhan orang Maluku jam makan sagu, yang popeda balem-lem, mas sampai hari ini hidup di hadapan Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Yang kita dasar. Haleluya. Jangan malu kalau orang mungkin cuma makan ubi pisang. Jangan malu. Bini-bini, kalau laki masih hidup apa adanya, dia bekerja cuma masih tukang ojek, jangan engkau pandang enteng. Jadilah pendoa bagi suamimu. Kalau suamimu masih pemalas berdoa, engkau sebagai istri harus rajin berdoa. Karena Alkitab bilang, bini itu adalah penolong, bukan perongrong. Haleluya. Kami suami istri meninggalkan pekerjaan kami sekuler, dan hari ini kami memberi hidup kami berdua seutuhnya melayani di terminal pasar Kerombasan tanpa gaji. Gaji kami hanya 30 hari, tetapi sampai hari ini kami bisa hidup. Itu karena ada Yesus yang bergerak dalam hidup kami. Kita kan cuma bilang bini matre menisalihat tapi suami gagah. Kita biasa ini ada cantik Tuhan kasih, tapi suami gagah sekali. Haleluya. So gagah, maco, ganteng, apalagi rajin. Kita pe suami bukan cuma modal gagah. Di ruko orang masuk di ruko itu kosong, dia tahu bikin meja, bikin kursi, bikin tempat tidur, bikin lamari, bikin tempat piring. Dia tahu memasak, dia tahu masakan 53 macam masakan dia tahu. Keren. Mau dapat suami begitu? Mau jangan ambil tapi suami. Mau dapat tulang nanti. Haleluya. Mau dapat suami seperti itu, bagi ibu-ibu, bagi cewek-cewek, bagi masih yang belum menikah, mari kuat berdoa. Karena kita dapat jodoh nanti seumur 41 tahun. Tapi ketika dapat yang terbaik punya. Haleluya. Kenapa? Aku melayani Tuhan, bukan aku melihat segala sesuatu, tetapi aku terus menaikkan doa. Jangankan jodoh. Haleluya. Nyawa saja dia kasih, kau cuma jodoh
Kendalanya ada di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doamu, dan tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong engkau, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan doamu atau engkau dan jawaban adalah dosa. Dosa apa? Dosa keraguan. Tuhan, selangkau tapi umur 30 sudah ada jodoh. Kalau orang sudah percaya, seragu itu merupakan dosa. Kalaupun ada dapat ia tak seperti itu kesaksian tadi pada ilangelo, gara-gara mungkin sudah laku babuan jadi samlah. Haleluya. Tetapi hari ini Tuhan pulihkan hambanya pada ini. Sebab pada ini tobelo ya, salah sebut Bapak Pendeta. Haleluya. Sudah baca yang terbaik. Tuhan sudah pulihkan rumah tangganya. Kenapa dia kembali menggunakan kedua lututnya untuk bersujud di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan memberkati hari ini kita berjaga-jaga. Yang pertama, tetap tekun di dalam doa. Kalau doamu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, jangan pernah kecewa. Ingat baik, selama darahmu masih mengalir dalam tubuhmu, selama itu masih ada harapan, selama engkau masih bisa bangun pagi, selama itu masih ada jawaban. Seluas-luasnya pantai ada tepinya. Lama atau cepat, jikalau sudah perkenanan Tuhan, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Eci saja ya toh, 41 hampir embang. Mana jadi embang, Tuhan tahu. Anakku ini sudah setia berdoa, masakan aku tidak memberikan dia jodoh yang terbaik. Kalau sebagai bapak-bapak engkau punya pergumulan, istri yang mungkin di rumah cerewet, mbak kuat berdoa. Jangan ada Tuhan mungkin bukan tapi jodoh, dia kapan mana masih batonangan susu-susu dia. Haleluya. Jadi kau suruh rumah tangga jangan bilang Tuhan mungkin pipa gembala berdoakan. Mungkin ini bukan kita pejodoh. Tanya kabar anak seberapa? 5. Kau pernah bilang bukan engkau pejodoh. Dia cerewet sekali. Tuhan Yesus tolong. Pulang rumah masih sampai di pintu, bukan mau bikin kopi, setiki pinggang. Tanya tuh penghasilan berapa? Haleluya. Saudara, bini begitu bagus. Bukan mau tampilin ya, jangan. Tapi pakai itu lutut. Berdoa, jangan bosan-bosan. Kita suami ada bilang begini, hatiku bersyukur mendapatkan wahai engkau Eci Tumbelaka dari Maluku. Kenapa dia bilang begitu? Dia berkata begini, aku ganteng, tapi aku kere, bapak aja kosong, tapi engkau mencintaiku. Saya katakan saya mencintai bukan karena dia ganteng, tapi saya mencintai dia karena dia memiliki tujuan, visi yang jelas di hadapan Tuhan. Amin. Hari perempuan wanita belum laku. Kalau wanita berdoa, jangan cuma wanita tertarik dan dia gagah. Biar dia nggak ada doi, hidup sederhana, cuma modal tampang doang. Tapi kalau dia punya tujuan jelas di hadapan Tuhan, dia punya visi jelas, engkau hidup akan bahagia. Yang ku tahu karena ku alami. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Amin. Bagi engkau sebagai kepala rumah tangga, pebisnis, kalau engkau punya bisnis sudah mulai kendor, sudah mulai diunjuk tombak kejatuhan, mungkin sudah tidak ada harapan. Orang-orang yang tadimu koneksimu selalu pengen membantumu di saat engkau jatuh, tetapi ketika saat ini mungkin mereka seolah menutup mata. Mereka seolah bahkan saudara kandungmu mungkin bisa membantumu, membangkitkan ekonomimu, membangkitkan bisnismu, tetapi saat ini mungkin mereka seolah tutup mata. Mereka seolah tutup tangan. Ketika engkau telepon, mereka sudah melihat deringan telepon darimu, tetapi mereka sudah lihat, tapi mereka tidak mau angkat. Saya mau kasih tahu, jangan kecewa. Jangan pernah salahkan saudaramu, jangan salahkan situasi, tetapi yang Tuhan mau adalah engkau datang kepada Dia. Yeremia pasal 33
sesuatu yang terbaik. Haleluya. Tuhan mau di hari-hari ini, mari orang datang pada Tuhan. Haleluya. Saya pada beberapa waktu yang lalu, kami mengalami di dalam pelayanan terjadi pergumulan yang sangat mencekam. Di musim corona kami harus bayar ini, bayar itu karena kami di ruko kontrak. Di satu sisi kami tidak punya kerja sampingan, kami hanya melayani Tuhan full time. Dari situ kiri kanan tidak bisa menolong kami. Satu hal yang kami lakukan, kami lipat lutut menghadap ke atas. Raja Daud pernah berkata, ketika kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Tetapi pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Ketika engkau menghadap kepada Tuhan, ingat baik, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyelamatkan bisnismu, untuk mengangkat bisnismu, untuk menolong kehidupanmu. Dia bisa pakai, mungkin bukan koneksimu yang tadi menolong engkau, dia bisa pakai orang-orang yang mungkin engkau anggap dia remeh. Engkau menganggap, oh dia orang biasa, kita lebih di atas dia. Justru orang-orang yang seperti itu yang akan dipakai Tuhan untuk menolong engkau. Amin. Tuhan mau di hari-hari ini tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat kekuatan doa. Sakitkah engkau di hari-hari ini? Mungkin secara fisik engkau sehat, tapi batin tersiksa. Karena mungkin engkau sebagai istri, haleluya, dapat lihat di gereja senyum-senyum, tapi batin tersiksa. Kenapa disiksa oleh suami? Mungkin dia tidak bisa terbuka dengan orang tuanya, tidak bisa terbuka dengan tetangganya, bahkan dengan gembala pun dia tidak bisa terbuka. Betapa sakitnya batin itu, karena dia mengalami penyiksaan yang luar biasa dalam rumah tangga. Ingat baik, istri-istri, jangan diam saja. Gunakan kedua lututmu dan angkat tanganmu. Bukan besok, lusa, hari ini, detik ini engkau bertindak, maka saya percaya sesuatu yang akan terjadi dahsyat dan luar biasa. Itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu hanya dengan kekuatan 3 huruf, yaitu doa. Haleluya. Mari kita cinta yang namanya doa. Ada begitu banyak orang sudah saking pintar, saking pandai, S1, S2, S3, S-teler, so jago bahotbah, so hafal jago bahotbah, sampai berdoa suni mau. Mungkin karena sebanyak orang panggil dia, undang sana sini, hele berdoa dia suni mau. Sadar atau tidak, kita sementara menuju kepada kehancuran. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kita butuh yang namanya kekuatan doa. Apalagi di saat kita menyampaikan firman Allah. Ingat baik, engkau berdiri di depan sini, berdiri di balik mimbar, engkau adalah juru bicaranya Tuhan. Menjadi juru bicaranya Tuhan, engkau harus terkonek dengan Tuhan, konek dengan surga. Kalau orang pakai kekuatan sendiri, yang kita beritakan itu bukanlah isi hati Tuhan, tetapi isi hati kita. Makanya tidak sedikit, tidak heran ada begitu banyak orang memberitakan Injil di luar sana, pakai sana, pakai sini, pakai situ, karena sudah senang dan tim satu penginjilan di tim lain, dia jelekan, singgung, lain sebagainya. Bukannya isi hati Tuhan, tapi dia luapkan dari isi hatinya. Karena apa? Mengawali segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Akibatnya kekuatannya yang mengendalikan kehidupannya. Tetapi kalau kita mengawali segala sesuatu dengan doa, ingat baik, Tuhan yang akan kontrol kehidupan kita. Setiap pemberitaan Injil kita, keras atau lembut, itu akan pergi kepada sasaran yang tepat dan tidak kembali dengan sia-sia. Karena yang kita beritakan itu adalah isi hati Tuhan. Tuhan ingatkan di hari-hari ini, tetap tingkatkan yang namanya doa. Engkau sakitkah hari ini? Berdoa.
Kekuatan doa mampu menyembuhkan engkau. Ingat baik, kalau engkau hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tanpa gembalamu datang mendoakan engkau bisa sembuh sendiri di tempat tidurmu. Mungkin di lorong ini ada yang sakit, terbaring. Saya percaya ketika engkau mendengarkan firman Allah, hanya dengan kekuatan doa di tempat tidurmu, engkau sembuh. Amin. Saudara, yang saya perkatakan itu saya alami. 2004 saya mengalami, dokter vonis saya kanker tumor di payudara. Itu dua-dua sudah besar dan harus dioperasi. Tapi saya tidak mau. Saudara tahu, di musim 2004 itu, musim-musim KKR Philip Mantova, John Hartman, bahkan Benihin yang datang, Philip Mantova dan lain sebagainya, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Teman-teman saya bilang begini, Eci, mari jotong pergi di lapangan koni. Napa orang pepuru basah sekali. Ada berdoa langsung baik, sakit langsung berjalan. Kita cuma bilang begini, makasih, ngoni sayang pak kita. Ngoni bapak kita di lapangan berarti itu ngoni perhatian. Tapi kita cuma mau bilang, nyada, kita nak mau pergi di lapangan koni. Mau pilih Mantova, mau Benihin, mau siapapun yang khotbah di sana, saya sangat menghargai dan saya bersyukur karena mereka ada di Indonesia ini memberitakan Injil. Tetapi satu hal, saya tidak akan ke sana karena saya tahu di tempat tidur, di kamar saya bisa baik, kita bisa baik, kita bisa sembuh, dan itu realita sampai hari ini. Saya sembuh oleh karena kekuatan doa. Saudara tahu 2004, 2005, masa 2006 ada ibadah di gereja GPDI pusat. Saya masuk malamnya semua. Masa 2006 pendeta bilang begini, siapa yang punya pergumulan doa datang di depan. Siapa yang punya sakit penyakit datang di depan, karena ini tinggal beberapa menit lagi sama jam 12 sama masa 2006. Kita teman di sebelah suruh pergi di muka, kita tak mau pergi. Kita bilang nyada, kita Tuhan mau kasih baik bagi kita itu secara pribadi. Hanya dengan kekuatan doa. Ketika pendeta berdoa, orang-orang di muka kita sendiri di belakang, kita angkat tangan, Tuhan ini Eci, operasi Eci, dalam nama Yesus Eci sudah sembuh. Akan nanti kita pulang di Malalayan, kita masih sakit, mata tak ada sedikit sakit. DP esok harinya 2006 kan, saya tidur di pastori. Waktu itu saya tinggal di pendeta Aldrin Mahmudi. Saya tidur di pastori jam 3 sore. Saya bangun jam 5 sore. Saya bergerak bagian kanan, itu Tuhan sudah sembuhkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita dahsyat. Tidak salah kita datang minta berdoa kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi ingat baik, ketika engkau menerima Yesus dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kekuatan kuasa ilahi yang bergerak dalam hidupmu. Angkat tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit, pasti engkau sembuh, karena aku tahu, aku alami. Haleluya. Tuhan mau di hari-hari ini tetap hidup di dalam doa, bangkit kembali. Kalau engkau sudah tidak punya semangat lagi berdoa, tetap kembali kepada Tuhan. Bangun mezmamu di hadapan Tuhan. Hanya dengan kekuatan doa engkau bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Kekuatan doa engkau bisa mengalami mujizat tanpa orang tumpang-tumpang tangan. Di tempat tidurmu engkau bisa sembuh. Di tempat engkau berdiri engkau bisa dipulihkan. Karena ingat baik, kuasa Tuhan atau pribadi Tuhan yang kita sembah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Dia ada di setiap napas kehidupan kita. Amin. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena itu yang mencari kehendak Tuhan. Yesus saja ketika besoknya dia mau disalibkan, malamnya dia pergi dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Setengah malam dia bilang begini, Petrus dan kawan-kawan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku sejam saja? Tuhan yang anda minta doa semalaman suntuk, karena besok dia semua disalibkan. Tuhan cuma minta 1 jam saja. Terkadang Tuhan jangankan 1 jam, 1 menit. Tolong berdoa mau tidur, nanti amin sepagi. Haleluya. Tuhan mau. Adakah kita punya waktu? Kenapa dia minta sejam saja? Karena dia tahu kita punya keterbatasan.
ketika dia berkata kepada Petrus, tidakkah engkau berjaga-jaga dengan aku sejam saja? Apakah Yesus marah-marah dorang? Tidak. Tetapi dia langsung pergi ke tempat yang biasa dia doa di sana. 3 kali dia bolak-balik di tempat itu, dia membiarkan mereka tidur. Artinya apa? Dia memberikan teladan sekalipun murid-muridnya sudah tidur, tetapi dia tetap berdoa. Engkau sebagai kepala rumah tangga, mungkin engkau membangunkan anak istrimu, mereka tidak mau berdoa, mereka masih malas berdoa. Jangan kau malas, ngana bangun, kau ngana kasih contoh, kasih teladan. Begitu juga dengan istri-istri. Kalau suami masih suka manggoro, ngana tetap bangun. Mana jamin, ngana kan kepala rumah tangga, jadi ngana mesti berdoa. Tidak. Tetapi Tuhan mau itu dimulai dari pribadi kita. Kita memberikan teladan bagi suami, teladan bagi anak-anak. Lama atau cepat saya percaya, ketika dalam satu rumah ada tiang doa, ada menara doa, lama atau cepat atmosfer doa itu akan menguasai kehidupan rumah kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita. Maka di sana kita akan melihat pemulihan terjadi. Amin. Haleluya. Yang berikut, Tuhan mau kita adalah anak-anak kerajaan. Kita harus memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Di hari-hari ini, kalau kita hidup karena kita melihat situasi, kita melihat kondisi, kita akan kecewa. Tetapi Tuhan mau di hari-hari ini kita belajar melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita raba. Haleluya. Ngoni saja yang punya bisnis, punya usaha, punya pekerjaan, punya penghasilan, ngoni masih khawatir. Kita lihat itu tante-tante kalau jaga pergi di pasar, padahal yang kita jadi dompet laki punya usaha luar biasa. Mereka udah jaga pergi di pasar, mahal sekali di rica, mahal sekali di tomat. Bersungut tidak berhenti karena apa? Mereka hidup bukan dari iman, tetapi mereka hidup karena mereka lihat keadaan sehingga mereka bersungut. Saya belajar kepada Tuhan. Di hari-hari ketika saya dari terminal, dari lantai 2 turun ke pasar, kalau saya belanja, saya tidak mau bilang begini, aduh, pemahal tomat, pemahal rica. Tidak. Apa yang ada pada kita petangan, kita kasih kepada si penjual. Dan dia berikan sesuai dengan takaran uang saya. Tidak ada sumut-sumutan. Haleluya. Kalau mau pikir tidak punya gaji. Tetapi ingat baik, awal kami secara keluarga suami istri, turun 2 buka rumah makan di Kerembasan lantai 2. Turun 2 so bikin ais enak-enak, makanan 1 porsi sekian. Begitu juga ais. Orang-orang terkenal dari anak-anak remaja, bahkan teman-teman, dorang datang makan, dong bayar, puji Tuhan, dong nyanda bayar, haleluya. Makanya sebagian teman-teman bilang begini, daripada termopi di bawah, lebih tempi di atas jadi mahanaim. Nya pakai bayar, DP bayar cuma kalau gembala sudah sharing firman, malam kalau malam mau merasakan jadi itu dia suka cerita firman. Haleluya. Tuhan mau di hari-hari ini kita hidup itu karena iman, bukan karena kita melihat. Supaya orang tidak kecewa dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada beberapa waktu yang lalu, teman-teman, pada pasar sudah datang 4 orang. Kalau nyanda bayar ini ruko, mau segel, nggak bisa buka tanpa ibadah. Tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak mungkin lari kepada saudara, keluarga. Saya masuk kamar bersama suami. Orang 2 berlutut. Kami berkata, Tuhan, kami datang di tempat ini bukan karena kami lihat situasi. Kalau cuma melihat situasi, kita sebulan itu minting rumah gagal. Ngapain kita membuat tanah di situ? Tetapi kami percaya kalau kami ada di sini, Tuhan yang bawa kami di sini, Tuhan yang pilih kami, Tuhan yang tetapkan kami, Tuhan yang sediakan. Bahkan sampai hari ini, puji Tuhan, tidak berhutang kepada siapapun. Kalaupun dah pinjam, jangan ganti. Ada orang so kasih pinjam, nyada jangan ganti karena pikir sama-sama hamba Tuhan. Lembar itu begitu. Kita pernah, ini buka-bukaan, mau bayar rokok kita minta tolong ke 1 orang. Kita berpinjam, tapi itu saya kembalikan karena dia berkata, sudah Jo, karena teman kita
lipat gandakan. Itu yang kami tahu karena kami alami. Amin. Tuhan mau di hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap memiliki iman yang kuat supaya kita tidak mundur, kita tidak gentar, kita tidak kecut dan tawar hati ketika kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Haleluya. Haleluya. Dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau kami berdua suami istri tidak kuat di dalam Tuhan, waktu musim COVID dari zona merah sampai zona hitam, kami berdua di dalam ruko. Nah, sementara anak-anak terminal waktu itu dari umur 2 tahun sampai umur 10 tahun lebih, saudara tahu mereka datang potong peruko, Itu datang minta makan, peluk-peluk kami berdua, bahkan orang jabat saya bagi tapi suami. Mas sampai hari ini kami tetap sehat, kami tetap kuat. Karena kami beriman. Mazmur 91, penyakit samper apapun, sekalipun ular beludak, kalajengking, itu akan membajangke. Karena firman Allah yang menjadi landasan dalam hidup kami. Banyak orang sok pakai masker, tidak salah itu menjalankan protokol kesehatan, tidak salah. Tetapi ingat baik, jangan takut. Mari kita jalani hidup ini dengan iman. Karena kalau kita hidup karena kita melihat, kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Justru kami di masa-masa musim COVID, kami diberkati. Orang cari 2 juta dengan setengah mati, sengsara semua mampus. Kami berdua tinggal duduk manis di ruko. Orang yang datang bawa berkat. Dan itu bukan cuma 50-30, DP bunyi cut-cut. Dan orang-orang yang bawa kabar itu adalah orang-orang yang mengenal kami, tapi orang tidak kenal pada orang. Itulah Tuhan. Kalau kita hidup oleh karena iman, Dia mampu mengerjakan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada Dia mampu lipat gandakan. Sebab firman-Nya iya dan amin. Haleluya. Tuhan masih ada keiman dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Makanya saya katakan kepada teman-teman sekerja Allah, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat. Benar-benar kita melayani Kristus yang tidak kelihatan. Kenapa ada begitu banyak? Sebagian, ya tidak semua. Sebagian hamba Tuhan melayani, tetapi hidup meminta-minta. Saya mau katakan, saya sebagai hamba Tuhan, selama saya hidup tidak minta-minta untuk kebutuhan pelayanan. Kenapa? Kami hidup oleh karena iman. Sampai hari ini kami juga tidak pernah jalan-jalan proposal. Tidak salah Tuhan jalankan proposal kalau memang itu untuk kebutuhan yang jelas. Tapi puji Tuhan, kami suami istri sampai detik ini kami tidak menggunakan proposal. 1 tahun kami harus bayar 9 juta. Belum pengeluaran setiap bulan itu berkisar 2 juta, hampir 3 juta. Mau dari mana? Hidup karena iman. Orang yang memiliki hidup karena iman itu fokus. Makanya di hari-hari ini kita harus tahu apa yang menjadi panggilan kita. Kalau panggilanmu sebagai tukang bisnis, sebagai pebisnis, jadilah pebisnis yang takut akan Tuhan. Lewat penghasilanmu, engkau bisa menjadi berkat bagi pelayanan, bagi tim-tim yang ada. Jangan engkau jadi pebisnis, sosok mau jadi penginjil supaya jabat cerita di muka. Haleluya. Akhirnya apa? Ketika terjadi bentrokan, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, itu menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Bergerak tidak sesuai dengan fungsi yang ada dalam hidupmu. Tuhan mau di hari-hari ini, kenalilah panggilan kita. Orang yang memiliki iman kepada Kristus, dia tidak sembrono, tidak asal-asal melayani Tuhan. Ketika kita mengenal panggilan kita, mengenal kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengenal apa yang menjadi fungsi kita di hadapan Tuhan, ketika kita bergerak dalam pelayanan, bergerak dalam penginjilan, bukan orang yang cari-cari donatur yang cari patora. Amin. Haleluya. Saya percaya Timothy ini Tuhan bergerak di dalam pergerakan iman. Saya kalau Pak Pendeta Denny kalau datang di ruko, dia bilang, luar biasa. Ini Timothy ini diberkati luar biasa. Banyak donatur yang
memberikan berkat untuk menopang ini tim yang ada. Dan saya percaya itu karena tim yang ada sehati sepikir melayani Tuhan, bukan karena melihat, tetapi karena iman kepada Kristus. Haleluya. Tuhan mau di hari-hari ini milikilah iman. Yang kedua, yang ketiga, kita miliki yang namanya kasih. Adakah kita punya kasih di hadapan Tuhan? Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di dalam adalah kasih. Kita harus memiliki kasih supaya apapun yang kita buat, kita kerjakan, itu ada dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita, kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Dan pengampunan itu hanya ada di mulut, tetapi di hati kita. Ingat baik, ciri-ciri orang yang punya hati, yang sudah memiliki kasih, itu terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28. Di sana dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat untuk musuhmu, kasihilah musuhmu. Nah, melakukan hal itu hanya orang-orang yang memiliki kasih agape dalam hidupnya. Kalau dia tidak punya kasih, boro-boro mau berdoa untuk orang-orang yang bikin sakit hati pada dia, yang bikin rugi pada dia, yang ada dia kasih kutuk. Haleluya, betul atau tidak? Jadi Tuhan mau di hari-hari ini miliki kasih agape itu, karena di akhir zaman kasih akan manusia, sesama manusia, bahkan kasih kepada Allah itu sudah semakin tawar. Di hari ini Tuhan mau ingatkan kita memiliki kasih dalam hidup kita. Haleluya. Kasih itu adalah segala-galanya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang hidup dalam terang. Orang hidup dalam terang itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Karena kasih Allah itu tidak ada dalam kegelapan. Lah kalau engkau bilang engkau mengasihi Allah, engkau bilang engkau sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat itu berarti orang yang sudah menyatu dengan kasih Allah. Karakter Allah, watak Allah, DNA Allah ada dalam kehidupannya. Lah kalau ngana bilang ngana sudah bertobat, maka kalau ngana pulang di sana di rumah, pangkok kaki, di sini ada bersaksi bagus-bagus, maroko kancang. Haleluya. Tuhan bilang, ingat baik, kalau orang mengasihi Tuhan berarti orang melakukan firman Allah. Orang tubuh ini adalah tempat kediaman Allah. Orang yang mengasihi Allah berarti dia memasukkan kasih Allah dalam kehidupannya. Dia hidup menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupannya. Jadi orang jangan pernah bangga orang adalah mabuk yang hebat, peminum yang luar biasa. Karena di Yesaya pasal 5 ayat 12 di sana dikatakan, celakalah orang yang menjadi jago minum, yang jago mencampur minuman keras. Itu kata celaka itu menuju kepada neraka jahanam. Haleluya. Jadi di hari-hari ini Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita tinggalkan semua itu. Kita sudah jadi orang Kristen. Saya pernah dengar itu di daerah bagian Tuminting ke sana. Maaf bicara, penatua, mabok, kok dia mati karena jantungan. Ada berdoa, selamat jalan sampai baku dapat di Yerusalem. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita mau katakan itu pendeta aneh. Sudah tahu-tahu orang mabuk, Alkitab berkata, yaitu Korintus pasal 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, pencuri, kikir, pemabuk, penzina tidak mendapat bagian yang namanya kerajaan surga. Lah kalau kita bilang selamat jalan kawan sampai baku dapat di Yerusalem baru, sama dengan orang pastor Ruli bilang, kenapa kira kenapa nenek moyang ke Yerusalem? Haleluya. Kalau kita mau masuk ke Yerusalem, kita adalah orang-orang yang sudah mengenakan kasih
Saudara ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, ini hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Oleh karena itu selama kita ada di bumi, mari kita berlomba-lomba dengan iman. Kita berlomba-lomba mencari Tuhan. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga walaupun orang hidup susah, hidup sengsara, hidup apa adanya, tapi kalau Tuhan dapat itu orang ada dalam perkenanan, ketika mati surga menanti kehidupan saya dan saudara. Amin. Dan mau di hari-hari ini tinggalkan semua hal-hal yang berbau dosa. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, pasti dia hidup di dalam kasih. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya keluarga rumah yang ada di tempat ini, so kasih izin ada Church Strong di sini. Saya percaya, saya berdoa sebagaimana di rumah Obed Edom ada tabut Allah di sana, Tuhan berkati. Dan saya percaya di rumah ini mereka sudah memberikan rumah mereka bahkan strong digunakan untuk tempat pelayanan. Saya percaya mendeklarasikan rumah ini adalah alamat yang tepat untuk mengerjakan mujizat. Rumah ini akan diberkati Tuhan. Saya percaya bahkan setiap kita yang ada mendengarkan firman Allah, saya percaya yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan saya percaya yang bimbang, yang ragu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ringo Suleman. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masyarakat yang ada di Kampung Sangir, saat ini firman Tuhan sudah dibentangkan bagi setiap kita di malam hari ini. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 15, bahwa jikalau pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, lihat dia ada berdiri di depan engkau. Dia berdiri di depan pintu hatimu. Dia mengetuk. Pertanyaannya, adakah engkau membuka pintu hatimu dan membiarkan Tuhan masuk dalam hidupmu? Bapak Ibu Saudara masyarakat yang ada di Kampung Sangir, saudara dengar baik. Ketika engkau buka hatimu dan membiarkan Tuhan masuk dalam hidupmu, maka dia akan mengubahkan hidupmu. Dia akan menjamah engkau, dia akan melawat engkau. Sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena hari-hari ini kita ada di penghujung akhir zaman, di mana kita akan melihat sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan. Dan ketika kita meresponi suara Tuhan, kau akan melihat dia akan pakai hidupmu menjadi alat, menjadi sarana untuk menjadi saluran berkat bagi keluargamu, bagi saudaramu, bagi orang-orang yang kau kasihi, bagi orang-orang yang ada di dekatmu. Karena Tuhan